إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Terkait dengan orang yang mengatakan katanya tidak masuk akal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Yang tidak masuk akal, akalnya siapa dulu? Jelas ya? Kalau akalnya orang-orang tidak berakal, nah itu mungkin tidak masuk akal. Iya. Pertama harus diketahui ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di umur 6 tahun, itu syah di dalam hadits Aisyah sendiri, di riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang pernah meragukannya di kalangan ulama Islam, ahli hadits maupun selainnya. Datang di sebagian riwayat Bukhari di umur 7 tahun. Disepakati dalam dua riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tinggal bersama Aisyah itu di umur 9 tahun. Ketika Aisyah berumur 9 tahun. Jadi setelah akad, tidak langsung tinggal bersamanya. Tapi nanti di umur 9 tahun, baru Aisyah tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami istri itu selama 9 tahun. Karena Nabi meninggal dan umur Aisyah 18 tahun. Umur Aisyah 18 tahun. Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha itu perempuan Allah pilihkan untuk nabinya. Itu ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Didatangkan, diperlihatkan Aisyah kepada Rasulullah di dalam mimpinya. Dan Allah pilihkan Aisyah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pilihan Allah. Jelas ya? Jadi kalau dia bicara tidak masuk akal, ya ini pada dasarnya memang orang yang keterlaluan di dalam berbicara seputar masalah agama. Kemudian yang ketiga, yang perlu diketahui juga, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau yang sangat menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah dimaklumi. Iya, dari jasa-jasa beliau dan kebaikan beliau. Kemudian yang keempat, dari kaidah yang tetap di dalam syariat di seputar pernikahan, yang pertama, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Mempergaulkan istri dengan hal yang paling baik. Perkara yang lumrah, yang dimaklumi, berjalan wajar di tengah manusia. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuasyarahlah kalian dengan para perempuan dengan hal yang ma'ruf. Iya. Perempuan-perempuan itu di daerah-daerah yang beriklim panas itu lebih cepat dewasanya. Lebih cepat apa? Dewasanya. Karena itu nikah di usia seperti itu tidak terjadi di tanah Arab saja. Itu banyak kejadian di tempat lain, di Eropa sana, di tempat-tempat itu banyak kisah-kisah yang seperti itu. Kenapa tidak masuk akal terhadap perbuatan Nabi, kemudian dia diamkan terhadap hal-hal yang terjadi di tengah manusia. Kemudian kaidah yang kedua, dari kaidah syariat berlaku di bab nikah dan selainnya, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Iya. Ya kalau misalnya suami menikahi seorang perempuan dan perempuan ini belum layak hidup sebagai layaknya suami dan istri, maka dia tidak boleh memberikan bahaya kepada istrinya. Jelas ya? Itu hukum. Karena itu tidak dibolehkan secara mutlak misalnya nikah di umur 6 tahun, 9 tahun. Tapi harus diukur. Ini si anak sanggup atau tidak? Ya, cocok atau tidak? Sudah pantas, sudah layak atau tidak? Nah, itu kaidah syariat di dalam hal tersebut. Kalau misalnya si anak ini layaknya nanti di umur 15 tahun,
nanti dinikahkan di 15 tahun. Dia layaknya di umur 20 tahun, dinikahkan di umur 20 tahun. Itu sesuai dengan kaidah syariat. Dan Nabi itu adalah orang yang paling berahmat, sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh istri-istri beliau, tidak seorang pun di antara mereka yang gadis, tidak pernah menikah sebelumnya. Aisyah satu-satunya istri yang beliau nikahi yang tidak pernah menikah sebelumnya. Jelas ya? Baik. Kemudian di sudut lain, ini dari hikmah pernikahan. Apa makna perempuan itu bersuami? Itu mahkota, kehormatan bagi perempuan. Anak kecil itu, kalau dia dari dasarnya misalnya, dari kecilnya bersama orang yang baik, bisa mengurusnya, merawatnya, mendidiknya, maka itu kehormatan baginya, kebaikan, kemaslahatan. Karena itu coba dibayangkan, Aisyah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi 9 tahun. 9 tahun. Dari 9 tahun ini, Aisyah mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan umat Islam ini yang datang setelahnya mendapatkan berbagai ilmu dari hidupnya Aisyah 9 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha masuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 7 orang sahabat ini semuanya laki-laki, cuman Aisyah sendiri yang perempuan. Kata As-Suyuti rahimahullah dalam Alfiyahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih bin Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, lalu Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, kemudian Jabir bin Abdullah bin Haram yang keenam, dan terakhir istri Nabi, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ilmu yang banyak itu, ya, yang dinukil oleh Aisyah, hal-hal yang khususnya hal-hal pribadi yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Siapa yang menukilnya? Kalau bukan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara istri Nabi yang paling banyak menukilnya adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu, Allah sudah pilihkan untuk nabinya, dan Nabi sudah tahu Aisyah ini punya dari kecerdasan, kemampuan untuk hal tersebut. Jelas ya? Maka itu semuanya lumrah, biasa. Kalau ada yang berkata tidak masuk akal, ya akalnya mungkin perlu diperiksa sedikit supaya bisa menjadi lurus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.